Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dari kelas Mazawa 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan tujuan hukum Islam. Mari kita simak materi berikut ini. Pengertian fikih siyasah. Fikih siyasah adalah cabang fikih Islam yang mengatur hukum-hukum dalam pemerintahan dan negara dalam menggunakan prinsip-prinsip syariat dan fikih. Ini mencakup kepemimpinan, administrasi publik, keadilan sosial, dan hubungan antar negara. Sumber-sumbernya meliputi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan masalah mursalah. Produknya termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan, dan hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kemaslahatan primer, sekunder, dan tersier. Studi hukum Islam mempertimbangkan maksud pembuatan hukum serta keadaan yang memerlukan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi. Tujuan syariat Islam dapat diklasifikasikan oleh para ahli hukum Islam. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut. 1. Daruriyah. Kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban. Dalam hukum Islam, 5 kebutuhan primer disebut al-masjid, al-khamsah: melihara agama, jiwa, akal, dan keturunan, dan harta. Memelihara agama adalah hak asasi yang dilindungi dengan Islam menganjurkan toleransi terhadap agama lain selama tidak mengganggu. Tahsiniyah. Perundang-undangan Islam bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kemampuan manusia dalam mengatur urusan hidup lebih baik dengan disebut tasniyat. Tasniyat adalah perbaikan dan mengisi kehidupan sosial, tidak seperti kebutuhan primer yang jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan kekacauan. Namun, kepribadian tetap diperlukan untuk menjaga kesinambungan peraturan tersebut. Kebijakan tata karma dalam hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, contoh perilaku tasniyat, termasuk sikap ramah terhadap makhluk Allah. Ini tercermin dalam ajaran Islam, seperti memberi minum pada binatang haus atau tidak membuang air kecil di bawah pohon. Asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau pondasi. Dalam konteks sistem pemikiran, asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki 3 pengertian hukum dasar. Dasar sebagai pertumpukan berpikir dan dasar cita-cita seperti Pancasila bagi negara Indonesia. Dalam konteks hukum asas adalah kebenaran yang menjadi landasan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah aturan dan prinsip-prinsip abstrak yang mendukung peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret dan keputusan hakim tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, karena asas hukum menjadi pijakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya yang berisi tentang asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam mencakup beberapa sebagai berikut. 1. Asas keadilan. 2. Asas kemanfaatan. 3. Asas tauhid, mengesahkan Tuhan. 4. Asas kemerdekaan atau kebebasan. Asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum pidana terdiri dari 3. Asas legalitas, asas pelanggaran memindahkan kesalahan pada orang lain, asas perdugaan tak bersalah. Asas-asas hukum perdata, asas-asas hukum perkawinan, asas-asas hukum kewarisan, asas-asas penerapan hukum Islam. Itu materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.